Halo para pengangguran sedunia, kembali lagi bersama saya Wahyu 1790. Kali ini kita akan merekap satu film yang sangat-sangat keren, di mana film ini menceritakan tentang seorang sniper yang dikhianati dan dibintangi oleh abang saya yaitu Scott Adkins, dan inilah dia Take Over. Di awal film kita akan diperlihatkan dua penembak jitu, kita sebut saja Sam dan Ken. Di sini, posisi Sam adalah sebagai penembak dan Ken adalah pemberi informasi kepada Sam. Beberapa saat kemudian target yang mereka tunggu sudah tiba, yang ternyata seorang pejabat. Saat hendak menembak, Ken memberitahu Sam bahwa ada seorang wanita yang juga datang untuk menemui pejabat itu. Terlihat wanita itu mendekat ke arah si pejabat, di mana hal itu menyulitkan Sam untuk menembak. Dikarenakan jarak mereka yang sangat dekat sehingga itu sangat beresiko saat Sam menembak. Ditakutkan peluru mengenai si wanita. Zone again. Ken kemudian memberitahu Sam bahwa fokuskan bidikanmu ke arah si pejabat, lalu menembaknya. Namun betapa sial tembakan Sam justru mengenai si wanita, di mana si wanita menyadari keberadaan Sam, sehingga ia mengorbankan dirinya sendiri untuk si pejabat itu. Sam yang melihat tembakannya gagal, merasa sangat bersalah, tetapi Ken terus meyakinkan Sam untuk kembali menembak si pejabat, di mana tembakan Sam berhasil mengenai kepala pejabat sehingga membuatnya tewas. Setelah berhasil membunuh targetnya, mereka kemudian bergegas meninggalkan tempatnya. Namun saat mereka turun, tim keamanan sudah berhasil mengetahui keberadaannya, sehingga Sam dan Ken memilih mencari jalan lain. Mereka kemudian masuk ke dalam apartemen, di mana saat ia berada di dalam, ada seorang ibu-ibu bersama anaknya yang keluar dari lift. Sam kemudian menahan mereka dan Ken tetap berjaga di lorong. Tak lama muncul penjaga yang tadi mengejarnya, sehingga Ken langsung menembaknya. Setelah berhasil membunuh para penjaga yang mengejarnya, mereka kemudian turun, namun saat berada di bawah ternyata sudah ada polisi yang menunggu mereka. Saat ingin menggeledah Sam, tiba-tiba Sam langsung menyerang polisi, di mana Ken juga menyerang polisi yang menjaganya. Ternyata kemampuan yang dimiliki duo maut ini sangat-sangat luar biasa. Terlihat mereka sangat mudah mengalahkan para polisi yang mengejarnya. Setelah berhasil, mereka kemudian melarikan diri dan mendapati sebuah mobil truk yang terdapat terpal di atasnya, sehingga bisa menutupi mereka agar tidak terlihat oleh polisi yang mengejarnya. Beberapa saat kemudian mereka sudah berada di dalam pesawat, di mana Sam terus memikirkan wanita yang tadi ia bunuh. Tetapi Ken terus meyakinkan Sam bahwa itu adalah tembakan yang sangat keren dan kita berhasil membunuh si pejabat. Tak lama bos mereka menelpon, kita sebut saja Tamara, tetapi kita belum diperlihatkan wajahnya dan saya sendiri cukup penasaran dengan wajahnya. Ternyata Tamara sudah mengetahui bahwa Sam sangat dihantui rasa bersalah atas tragedi penembakan tadi. Tamara mengatakan kepada Sam bahwa kamu tidak perlu memikirkan itu karena kita sudah berada di jalan yang benar. Tetapi Sam terus merasa bersalah sehingga ia memilih untuk pensiun dari pekerjaannya. Look, I'll contact you when I resurface, okay? Setelah mereka tiba, ternyata sudah ada mobil yang disiapkan oleh Tamara untuk mereka berdua, di mana Sam dan Ken kemudian berpisah untuk menjalani hidupnya masing-masing. Beberapa bulan berlalu, terlihat Sam sedang memotong kayu bakar di rumahnya yang berada jauh dari pemukiman dan tidak memiliki tetangga satupun. Selesai memotong kayu bakar, Sam kembali melanjutkan membersihkan senjata yang dulu ia pakai sewaktu membunuh. Beberapa saat kemudian Tamara menelponnya, di mana Tamara meminta Sam untuk kembali, dikarenakan Tamara sangat memerlukan bantuannya untuk misi ini. Tanpa pikir panjang, Sam langsung menyetujuinya. Hey Tam, what's going on? Saat sudah tiba yang ternyata sudah ada Ken yang menunggunya, Ken sangat marah kepada Sam yang sangat sulit dihubungi, di mana ia beberapa kali menghubunginya lewat email tetapi tidak pernah direspon oleh Sam. Emails and texts that you can ignore? Fuck you.
Fuck you. Setelah berdebat, mereka kemudian masuk ke dalam mobil dan berangkat menuju hotel untuk mereka tempati. Setelah mereka tiba di sebuah hotel, di mana sudah ada resepsionis yang menyambutnya, kita sebut saja Mirko. Mirko langsung mengantar Sam dan Ken menuju kamarnya. Saat berada di kamar, Mirko memberikan sebuah surat kepada Sam yang ternyata surat tersebut dari Tamara. Ternyata surat tersebut berisi pesan bahwa mereka sudah berada di level setingkat lebih tinggi. Sam kemudian menyuruh Mirko untuk menutup tirainya. Mirko yang sempat membantah dan memberitahu Sam bahwa di sini sangat bagus untuk melihat pemandangan matahari terbenam. Tetapi entah kenapa Sam tetap menyuruhnya untuk menutup tirai itu. Setelah Mirko keluar, Sam dan Ken kembali berdebat di mana Sam kembali merasa tidak mampu menjalankan misi ini. Sehingga Ken sangat marah dikarenakan dirinya tidak bisa menjalankan misi ini sendirian. Di mana Ken tidak bisa menembak, hanya mampu memberi tanda dan informasi kepada Sam. Sam kembali menjawab bahwa dirinya masih terbayang kejadian beberapa waktu yang lalu, di mana ia menembak wanita yang tak bersalah sehingga rasa bersalah itu tidak pernah hilang. Ken kembali meyakinkan Sam bahwa ia mampu menjalankan misi ini dan Sam harus selalu siap. Sam yang tak ingin mengecewakan Tamara kembali merasa percaya diri dengan kemampuannya. We might as well enjoy ourselves, right? Tak lama ada dua orang wanita datang ke kamar mereka, kita sebut saja Mona dan Lily, yang ternyata mereka sudah diperintahkan oleh Tamara untuk melayani Sam dan Ken. Mendengar hal itu, Sam dan Ken merasa senang dan menyuruh mereka masuk. Management and your boss. Come on up. Beberapa saat kemudian terlihat mereka sudah berada di dalam, di mana Ken sedang dipijit oleh Lily. Tetapi Sam masih bersikap dingin dan tak menginginkan pelayanan dari Mona. Mendengar hal itu, Mona langsung mengatakan kepada Sam bahwa ia mampu meramal seseorang hanya dengan melihat telapak tangan atau bahkan memegang kening orang itu. Mona kemudian menunjukkan bola kaca miliknya kepada mereka semua, seperti halnya penyihir di buku dongeng, sehingga hal tersebut membuat Sam dan Ken sangat penasaran dengan kemampuan Mona. Ken kemudian menawarkan dirinya untuk diramal oleh Mona. Dengan senang hati Mona langsung meramal Ken dengan memegang telapak tangannya. Setelah selesai, Mona kemudian memberitahu Ken bahwa dirinya tak ingin tinggal di satu tempat dan tak ingin menua, di mana keinginan Ken adalah menjadi bad boy seumur hidupnya. Mendengar jawaban Mona membuat Ken sangat terkesan sehingga Ken menyuruh Sam untuk mencobanya. Sam kemudian menawarkan diri ke Mona untuk diramal, di mana Mona langsung melakukannya. Setelah selesai melihat telapak tangan Sam, Mona langsung mengatakan bahwa kamu memiliki iman yang kuat tetapi menyembah berhala palsu. Mendengar hal itu membuat Ken sangat tertawa. Setelah mendengar perkataan Mona, raut wajah Sam langsung berubah seperti tak percaya. Yeah, sure. Beberapa saat kemudian Mirko dan satu pelayan masuk ke dalam kamar mereka untuk mengantarkan buah-buahan dan makanan. Tak lama Mirko membuka tirai di mana hal itu membuat Sam langsung menegurnya. Dikarenakan Sam masih trauma melihat gedung-gedung tinggi, Mona dan Ken melihat hal itu menegur Sam bahwa pemandangan di luar sangat bagus, kenapa kamu begitu tidak menyukainya? Tiba-tiba ada sebuah tembakan yang nyaris saja mengenai Sam sehingga membuat mereka semua panik. Beruntung mereka semua selamat dan tidak terkena tembakan sedikit pun. Tak lama pelayan wanita tiba-tiba menyerang Sam, di mana kemampuan si wanita cukup membuat Sam kewalahan. Digerondong peluru dari sniper dan serangan si wanita yang membuat Sam sedikit kewalahan. Namun Sam dengan kecerdikannya berhasil mengalahkan si wanita dengan mengandalkan serangan dari si sniper. Berhasil mengalahkan si wanita, tiba-tiba Mirko juga menyerang Sam. Ken yang melihat hal itu menyuruh Sam untuk mengalahkannya segera, ditakutkan peluru sniper mengenai Sam. Terus-terusan berduel di mana Sam berhasil membuat Mirko tak sadarkan diri. Bukannya langsung membunuh Mirko, Sam memilih untuk bersembunyi. Kan bisa, itu di kill dulu. Untung bukan saya di posisi Sam.
Di sisi lain, Ken berusaha mengambil ponsel milik Lily, dimaksud untuk menghubungi bosnya yaitu Tamara untuk memberinya bantuan. Setelah berhasil menghubungi Tamara, Ken memberitahunya bahwa ia sedang diserang, di mana ada seseorang yang sedang mencoba mengkhianatinya. Tamara yang mendengar hal itu menyuruh mereka untuk bersabar, di mana ia akan segera mengirimkan bantuan. Di sisi lain, Mona memberitahu Sam bahwa mengapa orang-orang ini mencoba membunuhmu. Apakah kamu seorang pembunuh? Sam menjawab bahwa ia juga tidak tahu, sehingga Mona memberitahu Sam bahwa ia tidak ingin mati di sini karena ia masih memiliki seorang gadis kecil. You're not gonna die here. I have a daughter. Mendengar hal itu, Sam menjawab bahwa mereka semua akan tetap hidup. Tak lama Mirko tiba-tiba menyerang Sam yang ternyata sudah tersadar dari pingsannya. Sehingga Sam kembali berduel dengan Mirko. Ken yang melihat sahabatnya kewalahan karena Sam yang mendapat serangan dari dua sisi, sehingga ia nekat membantu Sam untuk melawan Mirko. Dan ya, dengan mudahnya Ken menghabisi Mirko, di mana ia berhasil menjatuhkannya dari lantai atas hingga membuatnya tewas. Berhasil menghabisi Mirko, Ken kembali bersembunyi di balik pilar, namun tiba-tiba betapa sial nasib Ken yang harus terkena peluru dari si sniper, di mana Ken harus tumbang dikarenakan peluru berhasil mengenai perutnya. Di sisi lain, Lily yang melihat hal itu membuatnya semakin takut, dan Mona yang memberitahu Sam bahwa kita pasrah saja, pasti kita semua akan mati di sini. Sam kembali menjawab bahwa kita tidak akan mati di sini, percayalah dengan itu. Mendengar hal itu, Mona sangat sedih karena khawatir dengan putrinya, sehingga ia menyalahkan Sam atas kejadian ini, di mana Mona terus mengatakan bahwa Sam adalah seorang pembunuh. Tak lama Tamara menelpon dan memberitahu Sam bahwa situasi sudah aman karena para bawahannya sudah berhasil menyingkirkan si sniper. Jika kalian tidak percaya, kalian bisa memastikannya sendiri dan melihat jika ada pantulan cahaya dari arah seberang. 3. Sam yang sangat yakin bahwa si sniper itu sudah benar-benar disingkirkan, di mana ia membuktikannya dengan melempar sesuatu dimaksud agar memancing tembakan si sniper. Namun tak ada hasil sehingga Sam percaya kepada Tamara. It's safe. We're clear. Namun Mona yang belum percaya 100% memberitahu Sam untuk mencobanya dengan dirinya sendiri. Akan tetapi Sam juga sangat takut melakukannya. Sam yang ingin mencobanya memilih untuk mengintip posisi si sniper terlebih dahulu. Namun tiba-tiba Pillar. nyaris saja Sam terkena tembakan si sniper. Ternyata firasat si Mona berhasil menyelamatkan nyawa Sam. Sam kembali menghubungi Tamara yang ternyata semua itu adalah jebakan dari Tamara. Sam sempat dibuat heran kenapa Tamara ingin membunuh mereka, padahal Sam dan Ken adalah pengikutnya yang paling setia. Tamara menjawab bahwa ia berniat menghabisi mereka dikarenakan mereka mencoba berhenti bekerja untuknya, di mana Tamara takut jika Sam dan Ken bekerja untuk orang lain. Yes. You were. Is he working for one of our competitors? Dan ternyata Tamara bisa mengetahui gerak-gerik mereka di dalam hotel dikarenakan Tamara sudah menyiapkan semua perangkap untuk mereka berdua. Dan Tamara mengirimkan pasukan bukan untuk menolong Sam tetapi untuk menghabisinya. Di sisi lain, Lily yang sudah sangat depresi memilih untuk meninggalkan tempatnya sehingga si sniper langsung menghabisinya. Mona yang melihat teman baiknya tewas membuatnya sangat merasa kehilangan. Di sisi lain, Sam juga merasa dikhianati dan berjanji kepada Tamara bahwa ia akan menghabisinya. I'm coming to get you. Sam yang merasa pasukan Tamara akan tiba, bergegas untuk mengambil senjatanya. Saat Sam berhasil mengambil senjatanya, ia kemudian merusak arus listrik sehingga membuat semua lampu di ruangan mati. Sam kemudian merakit snipernya di mana sudah ada pasukan Tamara yang sampai di kamar mereka. Berhasil merakit senjatanya, Sam kembali membidik ke arah lokasi si sniper. Berhasil menemukan lokasi si penembak, Sam langsung menembak hingga membuat rekan si sniper tewas. Pasukan yang berada di dalam mengetahui keberadaan Sam sehingga langsung memberondongnya dengan peluru.
Beruntung Sam tidak terkena tembakan, sehingga Sam kembali menyerang mereka semua. Di sisi lain, Mona berhasil disandra oleh satu orang bawahan Tamara, sehingga Sam memancingnya dengan berpura-pura meletakkan senjata lalu menembaknya. Namun saat berhasil menembak bawahan Tamara yang menyandra Mona, tiba-tiba ada seseorang yang menyerang Sam sehingga mereka kembali berduel. Sedikit dibuat kewalahan, namun Sam kembali mengalahkannya dengan menusuk lehernya. Sam kemudian kembali bersembunyi di mana Mona sangat berterima kasih kepadanya dan memberikan foto anaknya kepada Sam. Dimaksud apabila ia mati, Sam bisa mendatangi anaknya. Beberapa saat kemudian Sam kembali kedatangan tamu sehingga ia harus kembali melawan di mana lawannya kali ini sangat membuat Sam terpojok. Namun saat Sam terlempar keluar, lawannya yang tidak menyadari bahwa Sam berhasil menarik pengunci bom yang ada di badannya, sehingga membuatnya tewas. Tiba-tiba satu pasukan Tamara berdiri dan hendak membunuh Sam, namun beruntung ada Mona yang berhasil menembaknya. Namun sungguh naas nasib si Mona yang harus tewas di mana si sniper berhasil menembaknya. Sam yang sangat marah langsung mengambil senjatanya dan menembak ke arah si sniper di mana mereka menembak secara bersamaan. Namun peluru Sam berhasil mengenai kepala si sniper dan Sam yang berhasil menghindar. Saat Sam bersedih atas kematian Mona, tiba-tiba Cam kembali tersadar sehingga Sam langsung menyeretnya ke dalam kamar. Ken kemudian menyuruh Sam untuk menggunakan selimut yang ada di dekatnya untuk ia gunakan sebagai semacam parasut dan melompat keluar dari gedung. Sam pun berhasil selamat berkat pertolongan terakhir sahabatnya. Beberapa bulan berlalu, terlihat Tamara sedang berbicara dengan seseorang melalui telepon yang ternyata itu adalah Sam yang memberitahu Tamara untuk berhati-hati karena ia akan segera membunuhnya dan membalaskan dendam sahabatnya. Tamara memberitahu Sam bahwa ia tidak akan berhasil karena Tamara akan segera meninggalkan negara ini. Some billionaire in Dubai. Di sisi lain terlihat seorang anak kecil yang sedang bermain game dan melirik ke arah Tamara. Anak itu kemudian memindahkan sebuah tanda peringatan di dekat WC. Tamara yang berada di dekat situ baru saja menutup telepon Sam dan masuk ke dalam WC. Sam, goodbye. Tak lama seorang petugas kebersihan juga masuk ke dalam. Beberapa saat kemudian terdengar suara tembakan sehingga kedua bodyguard Tamara langsung masuk untuk memeriksa. Beberapa saat kemudian si petugas kebersihan keluar yang ternyata itu adalah Sam yang berhasil menghabisi Tamara dan kedua bodyguardnya. Dan film pun tamat. Terima kasih sudah menonton film ini. Jangan lupa komen di bawah pesan apa yang bisa kita ambil dari film ini. Sampai jumpa di film selanjutnya.